saya Edi Yulianto, mahasiswa PBG Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan nomor peserta PBG 2015-0754-0712 akan melaksanakan uji kinerja di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dengan materi mengidentifikasi unsur-unsur membangun cerita pendek. Terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah ya. 1442 Hijriah, kita dapat melaksanakan salah satu aktivitas kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di semester 1. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudian kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sempat kepada kita semua untuk menuntut ilmu, sehingga keberkahan menaungi kita di dalamnya semua ya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa untuk menjalankan sunnah-sunnah yang telah Nabi kita ajarkan. Ya, seperti biasa saya minta Mas Rido sebagai ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Tafadhol. Silakan mengadakan Doa. Istaizu doa. Baik. Assalamualaikum. Ajal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Aldo, Ketua Kelas 11 MIPA 2 ya. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bisa maksimal dan nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian sekarang, esok, dan di hari yang akan datang ya, seperti itu. Ya, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya absen terlebih dahulu untuk kelengkapannya ya. Nanti silakan bisa diaktifkan kameranya yang saya panggil. Ada Abdullah. Abdullah? Hadir? Hadir. Adiaksa? Hadir. Hadir. Di mana nih Adiaksa? Ada ya? Oke. Avanda? Hadir, Dad. Hadir. Andika? Andika? Belum kelihatan? Belum ya? Andika belum. Daiva? Hadir. Hadir. Dani Suara? Ada. Ada. Saki? Saki? Tidak ada? Oke, tidak ada Saki. Terus Fabian? Hadir, Dad. Hadir. Farhan? Hadir, Ustaz. Hadir. Fawaz? Hadir, Ustaz. Hadir. Haidar Abdad? Hadir, Ustaz. Hanafi Hanan? Hanafi? Tapi kayaknya itu bantuin yang OSIS itu. OSIS ya, izin ya. Izin OSIS. Kemudian Covan? Hadir, Dad. Hadir. Jundi? Hadir, Ustaz. Karel? Hadir Ustaz. Karel hadir. Al-Fatih? Hadir. Hadir. Nozya? Hadir Ustaz. Oh, alhamdulillah Nozya hadir ya. Baru kelihatan ya, Nos? Iya, Dad. Sepertinya ini rambut modelnya baru. Model rambutnya. Rambut model. Sudah dicukur ya? Sudah, Dad. Nah, alhamdulillah. Noval? Hadir. Hadir. Putra? Hadir. Ketua kelas Dido? Hadir. Hadir. Sabra Jamil? Sabra? Tidak ada? Izin ya? Nggak ada ya? Tidak ada. Kemudian Zayan Zaki? Zayan? Halo, Mas Zayan? Tidak ada. Ya, berarti alhamdulillah dari 22 siswa, 23 ya, 4, 1, 2, 3, 4 tidak hadir dan 1 izin. Mas Hanafi Hanan ya, sedang di sekolah untuk melaksanakan tugas organisasi ya, untuk membagikan hewan kurban kepada masyarakat. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, kemarin sudah membaca beberapa cerpen ya kalian ya, di salah satu situs di internet, ada di lakonhidup.com, dulu namanya Lakon Hidup, kemudian sudah berganti menjadi ruangsastra.com. Di situ banyak sekali cerita pendek yang ini ya, dari beberapa surat kabar harian, koran harian, ada dari Kompas, kemudian dari Suara Merdeka, kemudian dari Jawa Pos, kemudian dari Republika, dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali cerpen-cerpen yang ada ya, seperti itu. Kemarin Mas Haidar Abdad membaca cerpen apa nih, Dan?
Yang dekat, yang Dodoli dekat. Oh itu ya. Yang lain yang di ruangsastra.com baca tidak? Belum. Belum banyak. Lupa gitu. Lumayan. Cuman- Kalau Mas Jundi tadi sudah saya tanya. Adiaksa Ya, sudah baca cerpen apa nih di ruangsastra.com? Sudah baca belum? belum. Belum ya. Kemudian Avanda Belum baca kan? belum baca. Rido Sudah ada. sudah. Judulnya apa dok? Mantan jurnalis dan kapal komunis. Mantan jurnalis dan dan kapal komunis. kapal komunis. Di situ menceritakan tentang apa dok? Itu seorang pribumi yang bekerja sebagai jurnalis Iya. di Belanda, dan dia lama di Belanda sampai bisa dibilang sudah melupakan jati dirinya sebagai orang pribumi, terus dia balik lagi ke Indonesia. Terus Banyak yang berubah dan dari situ pesan yang kamu tangkap dari cerita tersebut apa nih? kita boleh bermimpi atau bercita-cita setinggi mungkin, tapi jangan melupakan jati diri kita, karena di situ dia sampai mengutuk bangsanya sendiri, walaupun ini dia orang Indonesia asli. Dia sudah pindah ke negara lain ya. Kalau kewarganegaraan di situ diceritakan tidak? Apakah sudah berpindah kewarganegaraan atau masih warga negara Indonesia? Iya, diceritakan di situ dia naturalisasi menjadi orang Belanda sudah. Oh seperti itu ya. Itu amanat ya yang bisa kita ambil. Kita jangan sampai melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, seperti itu nih. Barangkali nanti kalian yang ingin pergi kuliah ke luar negeri ya. Luar negeri ada yang pengen ke Madinah. Siapa nih? Haidar mungkin Haidar. Jerat salah. Insya Allah amin, semoga dimudahkan. Kalau ke Malaysia ada menuntut ilmu di sana? Ridho mungkin kemana dok? Kalau Ridho kedokteran di Indonesia atau di luar negeri dok? Insya Allah masih di Indonesia dulu. Di Indonesia aja ya. Ya nanti barangkali kalau melanjutkan studinya setelah S1 ada beasiswa ke luar negeri, ya perlu dicoba ya. Karena kalian bisa mencari pengalaman yang sebanyak mungkin, tidak hanya di Indonesia saja, tapi bisa menuntut ilmu di luar negeri. Kalau misalkan rezeki kalian ya untuk belajar ilmu di sana, ya kalian bisa laksanakan dengan baik seperti itu. Ya terima kasih Mas Ridho telah menyampaikan terkait dengan judul cerpennya yang telah dibaca. Oh ya, di pertemuan kemarin juga kalian telah membahas terkait dengan teks prosedur ya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan teks prosedur. Cukup luar biasa sekali antusiasme dan juga kegiatan yang telah kalian lakukan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemarin Mas Ridho telah membuat ini ya, cara membuat KTP. Kemudian ada Mas Abdullah Muflih yang cara menyetir mobil dengan baik dan benar. Kemudian ada Mas Ziyadatan Ilmi yang telah membuat sebuah teks prosedur terkait dengan cara mengoperasikan komputer dengan baik. Nah, terima kasih tugas-tugas yang telah kalian kumpulkan. Sudah saya nilai semua di Google Classroom. Nanti silakan kalian bisa lihat-lihat lagi terkait dengan tugas-tugas yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan. Silakan bisa dilengkapi ya. Tapi secara garis besar, kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan juga dengan maksimal. Semoga nanti hasilnya juga maksimal ya. Oke, selanjutnya saya akan share screen terkait dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sudah terlihat di layar komputer dan layar Sudah. Ya. Kita pada kesempatan hari ini nanti kurang lebih 60 menit ke depan dari tadi ya jam 9:05 sampai jam 10:05 insya Allah. Nanti kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, unsur-unsur pembangun cerita pendek atau kita lebih mengenal dengan istilah cerpen. Ya, secara garis besar, unsur-unsur pembangun cerita pendek ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada unsur intrinsik, kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu sendiri merupakan unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik ini unsur-unsur yang membangun cerita tersebut dari luar cerita. Nah, di situ dapat kalian lihat terkait dengan unsur-unsur intrinsiknya ini belum saya jelaskan ya, tetapi untuk unsur ekstrinsiknya di situ ada unsurnya dan nilai agama, kemudian nilai sosial, nilai moral, kemudian dan nilai budaya. Nah, di kesempatan kali ini nanti fokus pembelajaran kita hanya di unsur intrinsiknya saja, bukan di unsur ekstrinsik. Dan di situ juga kalian dapat lihat terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Tujuannya mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek atau kita kenal dengan istilah unsur intrinsiknya ya. Nah, nanti kalian berarti mengidentifikasi unsur-unsur cerpen yang berjudul Dodolipret karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, nanti kita akan diskusi terkait dengan unsur-unsur pembangunnya cerpen ini nih, karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, ini saya jelaskan secara sekilas ya terkait dengan cerpen Dodolipret. Sudah kalian baca mungkin ya di rumah.
Ini karya Seno Gumira Aji Dharma. Ini salah satu cerpen Kompas terbaik di tahun 2010. Kalian kelas berapa nih kalau ini pada tahun 2010? TK. Iya, Iya. masih TK. TK ya. Kalian TK. Saya masih kuliah semester 1 2010 ya. Ini Seno Gumira Aji Dharma. Dan kita nanti akan bedah nih terkait dengan unsur-unsur intrinsik yang ada di cerpen ini. Sebelumnya saya akan bacakan terkait dengan cerpennya, nanti diidentifikasi unsur-unsur pembangunnya. Terlihat di monitor kalian ya. Kelihatan ya? Jelas tidak? Atau kekecilan? Jelas. Jelas. Jelas ya. Ya, silakan nanti perhatikan terkait dengan isi cerita. Isi ceritanya. Dan juga tokoh-tokoh di dalamnya. Dodolit, Dodolit, Dodolibret, karya Seno Gumira Aji Dharma. Kiplik sungguh mengerti, betapapun semua itu tentunya hanyalah dongeng. Dongeng berarti nyata atau fiksi? Fiksi. Fiksi, ya. Fiksi. Oke, kata kuncinya di situ. Mana ada orang bisa berjalan di atas air, pikirnya. Namun ia memang berpendapat bahwa jika seseorang ingin membaca doa, maka ia harus belajar membaca doa secara benar. Bagaimana mungkin doanya sampai jika kata-katanya salah, pikir Kiplik. Karena jika kata-katanya salah, tentu maknanya berbeda. Bahkan, jangan-jangan bertentangan. Bukankah buku cara berdoa yang benar memang dijual di mana-mana? Adapun dongeng yang didengarnya menyampaikan pesan betapapun siapapun orangnya yang berdoa dengan benar akan mampu berjalan di atas air. Kiplik memang bisa membayangkan bagaimana kebesaran jiwa yang dicapai seseorang setelah mampu membaca doa secara benar akan membebaskan tubuh seseorang dari keterikatan duniawi, dan salah satu perwujudannya adalah bisa berjalan di atas air. Nah, namun, ia juga sangat sadar sesadar-sadarnya pembayangan yang bagaimanapun, betapapun masuk akalnya, tidaklah harus berarti akan terwujudnya sebagai kenyataan dalam pengertian dapat disaksikan dengan mata kepala sendiri. Nah, dongeng itu hanyalah perlambang, pikirnya, untuk menegaskan kebebasan jiwa yang akan didapatkan siapapun yang berdoa dengan benar. Justru karena itu, semenjak Kiplik memperdalam ilmu berdoa, kepada siapapun yang ditemuinya, ia selalu menekankan pentingnya berdoa dengan benar. Adapun yang dimaksudnya berdoa dengan benar bukanlah sekadar kata-kata yang tidak keliru, gerakannya tepat, waktunya terukur, selain tentu saja perhatiannya terpusat, kusuk ya, melainkan juga dengan kepercayaan yang mendalam dan tak tergoyahkan, betapa sedang melakukan sesuatu yang benar, sangat benar, bagikan tiada lagi yang akan lebih benar. Berarti benar-benar harus perfect 100% ya. Guru Kiplik hampir saja merasa putus asa, namun setelah melalui masa kesabaran yang luar biasa, akhirnya 9 orang itu berhasil juga berdoa dengan cara yang benar. Saat itulah Guru Kiplik merasa sudah tiba waktunya untuk pamit dan melanjutkan perjalanannya. Di atas perahu layarnya, Guru Kiplik merasa bersyukur telah berhasil mengajarkan cara berdoa yang benar. Syukurlah mereka terhindar dari kutukan yang tidak dengan sengaja mereka undang, katanya kepada para awak perahu. Nah, pada saat waktu untuk berdoa tiba, Guru Kiplik pun berdoa di atas perahu dengan cara yang benar. Baru saja setelah saya berdoa, salah satu dari awak perahu berteriak, "Guru, lihat!" Guru Kiplik pun menoleh ke arah yang ditunjuknya. Alangkah terkejutnya Guru Kiplik melihat 9 orang penghuni pulau tampak datang berlari-lari di atas air. Guru Kiplik terpana, matanya terkejap-kejap dan mulutnya mengangak. Berarti ekspresi kaget banget ya. Mungkinkah 9 penghuni pulau terpencil yang baru saja diajarinya cara berdoa yang benar itu telah begitu benar doanya, begitu benar dan sangat benar, bagikan tiada lagi yang lebih benar, sehingga bukan hanya berjalan tetapi bahkan berlari-lari di atas air. 9 orang penghuni pulau terpencil itu berlari cepat sekali di atas air mendekati perahu Guru Kiplik sambil berteriak-teriak, "Guru, tolonglah kembali Guru, kami lupa bagaimana cara berdoa yang benar." Selanjutnya kita akan analisis terkait dengan unsur-unsur pembangun cerita pendek yang berjudul Dodolit, Dodolibret. Nah, di situ sudah terlihat di depan monitor kalian, di situ ada identifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur intrinsiknya saya membuat akronim dari unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada apel, teman, subasa, alur penokohan, latar, tema, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Coba diulang, Mas. Mas. Akronimnya apa? Apel teman subasa ya. Apel, teman, subasa, ya. Kepanjangannya? Alur, penokohan, latar, tema, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Ya, betul. Apel, teman, subasa. Ada 7 unsur intrinsik di dalam cerpen ya. Ada alur, penokohan, latar, tema, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu nih terkait dengan alur cerita cerpen Dodolit, Dodolibret. Nah, ini saya mengambil tahapan alur di buku kelas 11, itu yang warna orange yang kalian punya tuh, bisa download di Google Play Store. Di situ juga ada yang bentuk PDF-nya.
Kalau di Apple App Store saya nggak paham ada atau tidak, tapi di situ ada PDF-nya. Kalau nggak di buku paket yang kalian ambil di perpus juga bisa tuh. Terkait dengan alur cerita, nah ini ada jenis alur dan juga tahapan alur ya. Nah, untuk jenis alurnya itu ada alur maju, kemudian alur mundur, dan juga alur campuran. Kemudian ada tahapan alurnya, itu ada 5 nih. Ada pengenalan tokoh, pengungkapan masalah, kemudian ada klimaks atau puncak masalah, kemudian ada anti klimaks atau penurunan masalah, kemudian yang terakhir ada penyelesaian. Nah, yang alur cerita dari jenis alurnya, ada yang ingin berpendapat terkait dengan jenis alur yang digunakan di cerpen Dodolib Red. Silakan. Maju, Tat. Ya, siapa nih? Saya catat. Danis. Oke, Danis, silakan. Jenis alurnya? Maju, Tat. Ya, kenapa Mas Danis memilih jenis alur maju, bukan mundur atau campuran? Karena ceritanya terus berlangsung sampai akhir, tidak menunjukkan sebuah flashback atau lainnya menurut saya. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Danis Suara telah memberikan pendapatnya ya. Ya, tadi jenis alurnya benar sekali, yaitu alur maju karena tidak ada cerita yang menjelaskan flashback atau kejadian masa lampau ya, tapi dari awal sampai akhir itu secara berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian untuk tahapan alur, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan tahapan yang pertama pengenalan tokoh, kemudian ada pengungkapan masalah, kemudian ada klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Tahapannya nih, ada yang ingin berpendapat terkait dengan tahapan alurnya menggunakan bahasa kalian sendiri. Yuk, ini saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Silakan. Yuk, yang mau berpendapat, pengenalan tokoh tadi, tokohnya kan ada klik-klik, kemudian ada pengikut, kemudian ada 9 penduduk Pulau Noktah. Nah, itu pengenalan tokohnya. Kemudian pengungkapan masalahnya ini. Di mana nih pengungkapan masalahnya? Yuk, silakan, ada yang ingin berpendapat? Pengungkapan masalahnya itu Nama, duduk, nama? Ridho. Oh ya, Ridho. Apa betul, Pengungkapan masalahnya itu gimana ya, Red? Masalahnya itu masih tetap berjalan sampai ke akhir cerita gitu, Ya, Red. Karena tadi- pun gurunya sudah mengajarkan orang-orang berdoa, itu dia masih yang apakah orang bisa berjalan di atas air dengan doa yang paling benar gitu, Red. Itu pengungkapan masalahnya di situ ya. Nah, klimaksnya di mana nih? Klimaks. Puncak masalahnya pada saat apa nih? Tadi untuk pengungkapan masalahnya itu kan guru Kiplik mulai bimbang tuh di awal-awal. Jadi iya nggak ya tata cara berdoa yang benar itu hanya dongeng atau memang bisa? Nah, itu masalah-masalah. Puncak masalahnya ketika guru Kiplik gimana nih? Kejadian yang menjadikan itu, oh ya ini masalahnya puncaknya di situ nih. Ridho? Yang itu apa, pulau di tengah danau, Red. Ya. Saat dia jadi orang itu. Ya, saat guru Kiplik tiba di pulau sebesar Noktah di tengah danau ya. Nah, itu guru Kiplik guru Kiplik bertemu dengan 9 orang. Nah, 9 orang di pulau Noktah tersebut, dan 9 orang tersebut cukup kesulitan dalam menerima ajaran atau cara-cara yang diajarkan guru Kiplik ya. Nah, kemudian di situ sudah mulai kesulitan tuh guru Kiplik sudah berusaha dari setiap hari itu mengajarkan tata cara berdoa yang benar kepada 9 penduduk pulau sebesar Noktah tersebut. Nah, kemudian kesulitan-kesulitan, kemudian akhirnya penurunan masalahnya, anti klimaksnya. Akhirnya bisa benar doanya. Ya, akhirnya 9 penduduk pulau sebesar Noktah tersebut itu berhasil berdoa dengan berdoa sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh guru Kiplik. Nah, ini penyelesaiannya yang bikin kita kaget ya. Penyelesaiannya di mana dong? Penyelesaian. Ketika guru Kiplik dan awaknya pergi, Red, Ya. 9 orang itu menghampiri mereka dengan berjalan di atas air itu. Sambil mengatakan, Lupa cara berdoa yang benar, Red, kepada guru Kiplik. guru-guru, kami lupa bagaimana cara berdoa yang benar sambil berlari-lari di atas air. Nah, itu kan berarti, nanti kita lanjut lagi nih. Ini terkait dengan alurnya dulu ya. Terima kasih ke Mas Ridho yang telah memberikan pendapatnya. Saya lanjutkan yang kedua, ada apel teman Subasa, alur penokohan. Nah, ini benar ini. Tokoh dan penokohan. Ada yang ingin berpendapat terkait tokoh dan penokohan dalam cerpen Dodolib Red. Silakan. Sebutkan nama ya. Yuk. Halo. Tadi tokohnya sudah dijelaskan. Silakan. Haidar.
Ya. Oh ya, Haidar. Nah, Haidar, tafadhol. Tokohnya, tokoh dan penokohan. Penokohan berarti watak tokoh, perwatakan yang diberikan pengarang kepada tokoh-tokoh di dalamnya. Untuk tokohnya sendiri, Kalau menurut saya, penokohnya terdapat pada yang itu tadi, yang katanya bukankah buku doa dijual di mana-mana gitu. Maksudnya dalam artian penegasan untuk berdoa yang benar seperti apa gitu, kurang. kurangnya itu ya. Nah, berarti saya Ya. sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tokoh dan penokohan. Ada dua hal ya di sini ya, tokoh dan penokohan. Tokoh itu berarti orang-orang yang berperan di dalam cerita tersebut. Kemudian untuk penokohannya, nah penokohan ini berarti sifat atau watak dari tokoh-tokoh yang diperankan. Apakah itu memiliki sifat baik, memiliki sifat sombong, memiliki sifat terpuji, malas dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penokohannya. Untuk teknik penokohan itu ada dua sebenarnya, ada teknik dramatik dan teknik analitik. Kalau analitik itu berarti langsung, misal pengarang menggambarkan Guru Kiplik memiliki sifat rendah hati. Nah, itu berarti tertulis di situ ada teknik analitik. Kalau dramatik misal ada dialog antar tokoh, terus ada tindakan tokoh, terus ada jalan pikiran tokoh. Nah, itu berarti melalui teknik dramatik atau tidak langsung. Nah, tadi tokoh-tokohnya ada berapa saja, Mas Haidar? Ada berapa itu? Ada sebutkan Guru Kiplik, terus Oke, terus anak-anak yang tadi apa sih, lupa tadi. ada pengikutnya, Oh ya, terus pengikut sama 9 9 anak yang 9 orang ya. orang. Itu bukan anak-anak, itu sudah mereka Bukan sudah dewasa ya. 9 orang penduduk pulau sebesar Nokta. Nah, Guru Kiplik, nah dijelaskan di sini Guru Kiplik dan 9 penduduk pulau terpencil. Nah, di situ Guru Kiplik sebagai karakter mayor atau tokoh utama ya. Ada tokoh utama yang selalu relevan dan setiap peristiwa terdapat di dalam cerita. Tadi kan dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang Guru Kiplik semua ya. Dengan tadi masalahnya itu terkait dengan cara berdoa yang benar, merupakan tokoh sentral yang merupakan awal dan sebabnya terciptanya cerita. Jadi dapat disimpulkan Guru Kiplik tidak akan memiliki arti, tanpa Guru Kiplik tidak akan memiliki arti apa-apa. Nah, 9 penduduk pulau terpencil, tokoh bawahan atau karakter minornya ya dalam cerpen Dodoli Bread. Nah, untuk tokoh Guru Kiplik, sifat yang tergambar apa nih menurut Mas Haidar? Penasehat apa namanya? Ya mungkin mengingatkan. Nah, berarti dari situ kira-kira sifat yang tergambar 1 atau 2 kata nih, apa nih? Ya. Karakternya nih. Orang yang suka menasehati. Iya, berarti apa tadi? Kalau menolong surat. Suka menolong gitu ya. Suka menolong Iya. karena dia tidak ingin orang-orang yang berada di sekitarnya itu berdoa dengan cara yang salah. Suka dermawan. Kalau dermawan gimana nih dermawan? Artinya dermawan apa? Ada yang tahu? Dermawan. Suka berbagi. Suka berbagi. Apakah dermawan itu hanya berbagi secara materi atau yang tidak kelihatan juga masuk ke kategori dermawan? Ya, tidak kelihatan juga. Bisa ya. Dermawan berarti orang yang suka berderma, orang yang suka membagi kebaikan ya. Dermawan. Kemudian apalagi selain dermawan? Selain dermawan, tidak mudah putus asa. Tadi tergambar melalui apa nih Mas Haidar? Kenapa Guru Kiplik ini tokoh yang tidak mudah putus asa? Nah, selalu mengajak 9 penduduknya untuk kembali lagi. Ya, selalu mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa lelah dan juga tanpa pamrih seperti itu ya. Dia senantiasa untuk mengajarkan cara berdoa yang benar. Nah, itu 2 saja cukup. Kemudian untuk 9 orang di Pulau Noktah, karakter yang tergambar dari cerita, sifatnya. Boleh menjawab ya? Boleh. Nah, ini Mas siapa nih? Itu Ustaz. Rido. Oke Rido, silakan. Kalau yang saya dapat tangkap dari cerpen tadi, 9 orang itu memiliki sifat yang terbuka. Jadi mereka sebenarnya tidak menolak ajaran dari Guru Kiplik, itu kesulitan memang. Ya, berarti terbuka ya? Ya, boleh. Terbuka akan sesuatu hal yang bersifat baru untuk kebaikan mereka sendiri. Ya, bisa. Wataknya berarti terbuka menerima ini ya. Indonesia banget, enggak sih? Indonesia banget. Kemudian lugu juga, mereka menerima ajaran yang diberikan kepada Guru Kiplik dengan tangan terbuka, ya terbuka bisa dan lugu. Oke, kita lanjut. Tadi ada alur penokohan, yang ketiga latar L, apel, alur penokohan L, latar. Ada latar waktu, tempat dan suasana. Latar waktunya ada tidak tadi? Latar waktu. Kalau di sini tadi latar waktu tidak dijelaskan secara implisit di dalamnya ya, cuma nah di sini ada warna-warnanya nih.
tempatnya di mana saja nih, latar tempat yang paling menarik itu tempat dan suasana tempat di apa tuh? Danau. Danau. Siapa yang menjawab nih? Danis. Danis. Saya catat nih untuk nilai ya, ini nilai keaktifan juga nanti saya masukkan. Siapa, Mas? Danis, tapi kayaknya ada yang lain juga. Oh iya boleh, yang lain dulu nggak apa-apa. Selain Mas Danis tadi yang ada sudah mengaktifkan. Halo, siapa? Ada? Wah tidak ada Danis, ya udah Danis saja, Danis lagi, Danis suara. Tadi latar tempatnya di mana Mas Danis? Yang dominan tadi di danau dan pulau. Di tepi danau itu ya tadi ya, ada ini. Iya. Nah, ya di tepi danau juga ada. Kemudian di pulau sebesar Noktah. Ya itu latar tempat. Kalau latar suasana, nah ini latar suasana ada beberapa sih yang menonjol di situ suasananya. Nah ini saya warnai warna hijau dengan warna hijau. Ini suasana haru ya, ini tergambar di situ. Kemudian dari yang ini lagi nih. Dengan segala kesalahan gerak ataupun ucapan dalam cara berdoa yang salah tersebut, demikian pendapat Guru Kiplik, mereka justru seperti berdoa untuk memohon kutukan bagi diri mereka sendiri. Kasihan sekali jika mereka menjadi terkutuk karena cara berdoa yang salah, pikir Guru Kiplik. Sebenarnya cara berdoa yang diajarkan Guru Kiplik sederhana sekali, bahkan sebetulnya setiap kali mereka pun berhasil menirunya, tetapi ketika kemudian mereka berdoa tanpa tuntunan Guru Kiplik, selalu saja langsung salah lagi. Jangan-jangan setanlah yang selalu menyesatkan mereka dengan cara berdoa yang salah itu. Suasana yang tergambar dari sini apa nih? Dari sini sebenarnya haru ya. Wis. Oke, lanjut ke yang 4. Tadi ada apel, alur, penokohan latar, teman, tema. Nah, di sini saya menuliskan tema minornya. Nanti kalian coba ungkapkan dengan sebuah kalimat. Tema mayor dari cerita Dodolik Bread. Nah, di situ ada cara yang salah tidak akan sampai, doa yang salah tidak akan sampai, berjalan di atas air hanyalah dongeng. Guru Kiplik antara percaya dan tidak percaya dengan dongeng, cara berdoa penghuni pulau yang salah, orang yang salah berdoanya ternyata bisa lari di atas air. Ini ada poin-poinnya nih. Coba ada yang ingin menjelaskan atau menyebutkan satu tema utama dari cerpen tersebut. Tafadhol. Zayan Zaki, tafadhol Zayan. Karena kepercayaan kepercayaan seseorang terhadap kekuatan doa. Ya, kepercayaan seseorang terhadap kekuatan doa. Masih masuk. Oke, boleh. Satu lagi. Menurut Mas Adiaksa, tema yang tergambar. Ilat belajar dan mengajarkan ilmu yang sudah diperoleh. Oke, belajar dan mengajarkan ilmu yang diperoleh, gitu ya. Belajar dan mengajarkan ilmu, ya, betul. Boleh, bisa. Jadi kepercayaan atas sebuah doa dan belajar dan mengajarkan ilmu yang telah diperoleh, bisa. Jadi la haula wala quwata illa billah ya. Intinya kalian doa itu tugas kita hanya berdoa ya, kita hanya berdoa beribadah kepada Allah, nanti untuk hasilnya biar Allah yang memberikan apapun itu. Tapi kalian perlu kuatkan dengan doa-doa, ikhtiar juga ya, doa juga jangan sampai telat. Nah, dengan doa-doa ini insya Allah semuanya akan dimudahkan. Jadi tadi seperti yang dicontohkan ya, guru-guru saya lupa cara berdoa yang benar sambil berlari-lari di atas air, padahal tokoh utamanya itu masih antara bimbang nih, antara percaya dan tidak percaya. Bagaimanapun orang bisa berdoa dengan benar itu bisa nggak ya, bisa berjalan di atas air. Nah itu masih tidak percaya loh. Tapi endingnya itu di akhir cerita dijelaskan bahwa orang-orang tersebut itu lupa cara berdoa yang benar, tetapi bisa berlari-lari di atas air. Padahal berarti kan doa itu kan bukan di mata kita sebagai manusia ya dalam menilainya, tapi langsung dari yang di atas, dari Allah yang mendengar doa-doa kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, jika nanti kalian sudah mendapatkan ilmu dan juga nanti kalian mengajarkannya, insya Allah ada 3 pahala yang tidak akan terputus ya. Masih ingat tidak? Pahala apa saja nih? Masih Apa, Haidar? Masih ya. sedekah jariah, Ya, terus? ilmu bermanfaat, Ilmu yang bermanfaat. dan anak soleh yang mendapat Anak doa soleh. orang tua. Nah, insya Allah nanti kita semoga mendapatkan ketiganya ya kalau nggak satu lah, ilmu yang bermanfaat berarti ilmu yang kalian dapat dan nanti kalian bisa mengajarkan ke generasi setelah kalian. Semoga nanti pahalanya bisa mengalir terus meskipun kalian atau bahkan saya ya sudah meninggal, sudah dicabut nyawanya, seperti itu ya. Itu temanya, terkait dengan temanya. Kemudian amanatnya, amanat, tema amanat, pesan moral yang ingin disampaikan penulis dari Seno Bumira Aji Dharma kepada kita semua, kepada pembaca cerpen. Ada yang ingin berpendapat pesannya? Silakan. Ya, ini siapa nih? Jovan. Oke, Jovan, tafadhol. Berdoalah dengan baik dan benar jika ingin mendapat kebahagiaan.
Ya, berdoalah dengan baik dan benar jika ingin mendapat kebahagiaan. Boleh, lanjut, dua lagi. Nah, ini sudut pandang. Sudut pandang berarti cara penulis dalam memberikan cerita di dalam cerpen Dodolit Dodolibret. Apakah menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Kalau orang pertama berarti akuan, menggunakan kata ganti orang pertama, aku, saya. Kemudian kalau kata ganti orang ketiga berarti diaan, langsung penyebutan nama tokoh, dan juga atau penggunaan kata ganti orang ketiga, dia, atau mereka. Ada yang ingin berpendapat? Ya, Ya, ini siapa nih? Mas siapa? Sebutkan nama. Siadatan ilmi. Siadatan ya? Iya. Nah, siadatan. Tadi sudut pandang yang digunakan. orang ketiga, Dad. Ya, orang ketiga. Alasannya? Melalui sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis menggunakan kata ganti orang tiga ya. Tadi ada penggunaan nama guru Kiplik, kemudian ada kata ganti orang ketiga, dia. Betul. Siadatan. Orang ketiga. Terakhir, ada gaya bahasa atau kita kenal dengan istilah majas. Majas yang kalian ketahui kan biasanya ada personifikasi, metafora, simile, sinekdok, ada totem tupate, pars prototo, kemudian ada metonimia dan lain sebagainya. Ada banyak banget itu gaya bahasa atau majas. Nah, cuma di situ ada beberapa yang ditekankan saja di situ. Ada gaya bahasa. Ini kata kuncinya itu bagikan dan seperti. Danau itu memang luas, sangat luas, bagikan tiada lagi yang lebih luas, seperti lautan saja layaknya. Itu gaya bahasa apa, Mas? Ada yang masih ingat tidak? Di pelajaran kelas 10 mungkin ada nih, atau SMP. Ya, apa nih? Hiperbola? Bukan. Nah, siapa nih? Coban. Apa, Van? Metafora. Bukan. Metafora tanpa ada kata pembanding. Kurang tepat. Masih nyerempet. Bukan. Pulsa. Oke, siapa? Hidar. Kayaknya simile, Dad. Simile. Oke, betul. Simile. Ada kata bagikan seperti. Oke, nanti saya kirim ya. Saya kasih pulsa untuk Mas Hidar nih. Betul sekali. Latihan. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihan ini selilit sang kiai. Kenapa saya ngambilnya yang judulnya seperti itu ya? Nah, apa-apa. Di situ insya Allah ada banyak pesan yang ingin disampaikan penulis. Nah, ini kita latihan nih. Kalian mengerjakan ini ya. Kayaknya ada yang sudah baca sebelumnya, tapi nanti silakan yang siapa cepat langsung menjawab saja ya. Saya bacakan dulu nih. Selilit sang kiai. Selilit pernah memusingkan seorang kiai di dalam alam kuburnya, bahkan mengancam kemungkinan suksesnya masuk surga. Ceritanya, dia mendadak dipanggil Tuhan, sebelum para santrinya siap dipanggil untuk itu, murid-murid setia itu sudah menguburkan sang kiai. Lantas ngelebur mengaji berhari-hari agar dipertemukan dengan roh beliau barang 1-2 jenak. Dan Allah yang maha memungkinkan segala kejadian akhirnya menunjukkan tanda kebenarannya. Dalam mimpi para santri itu, roh kiai menemui mereka. Terjadilah wawancara di sana. Baik-baik, nah, dosa-dosa umumnya diampuni, amalku diterima, ada yang membuatku masih gol. Kalian ingat waktu aku memimpin kenduri di rumah Pak Kusen? Sehabis makan bareng, hadirin berebut menyalamiku hingga aku tak sempat mengurus lilit di gigiku. Ketika pulang di tengah jalan, barulah bisa kulakukan sesuatu karena tidak membawa tusuk selilit. Maka aku mengambil potongan kayu kecil dari pagar orang. Ini alangkah sedihnya aku tidak sempat meminta maaf pada empunya perihal tindakan mencuri itu. Apakah Allah bakal mengampuniku? Siapa yang ingin menjawab amanat dari cerpen tersebut? Saya dan Ya, siapa? Nama? Rusia. Rido bukan? Nos ya, Nos, Tamadol. Dosa sekecil apapun dapat membawa kita ke dalam neraka. Ya. Dan Dosa sekecil apapun bisa membawa kita masuk neraka. Oh, lanjut lagi boleh. Silakan. Ada yang lain? Ya, Ustaz. Ya, siapa? Mas siapa ya? Halo? Kapan tuh? Sebentar saya lihat. Siapa? Oh, Siadaran. Karel, Ustaz. Oh, Karel. Ayo Rel. Sepertinya ini baru muncul. Karel. Sesulit apapun masalahnya, kita harus tetap memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan. Nah, sesulit apapun masalahnya, kita harus Memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan. dampak yang kita lakukan ya, boleh. Yang kedua, cerpen suap. Seorang tamu datang ke rumah saya tanpa mengenalkan dirinya. Dia menyatakan keinginannya untuk menyuap, bukan menyuapi ya. Dia minta agar di dalam lomba lukis internasional peserta yang mewakili daerahnya dimenangkan. Seniman yang mewakili daerah kami, kawasan kami itu sangat berbakat, katanya memujikan. Keluarganya memang turun-temurun adalah pelukis kebanggaan
wilayah kami. Kakeknya dulu adalah pelukis kerajaan yang melukis semua anggota keluarga raja. Sekarang dia bekerja sebagai opas di kantor gubernuran, tetapi pekerjaan utamanya adalah melukis. Kalau dia menang, seluruh dunia akan menolehkan matanya ke tempat kami yang sedang mengalami musibah kelaparan dan kemiskinan. Karena pusat lebih sibuk mengurus soal-soal politik daripada soal-soal kesejahteraan. 2 juta orang yang terancam kebutaan, TBC, mati muda, dan akan terselamatkan. Saya harap Anda sebagai manusia yang masih memiliki rasa belas kasihan kepada sesama, memahami amanat ini. Ini adalah perjuangan hak asasi yang suci. Saya langsung pasang kuda-kuda. Nah, tema yang tergambar di dalam cerpen tersebut. Yuk. Siapa? Ada yang ingin menjawab? Temanya. Temanya. Tema. Ini judulnya suap. Ada yang ingin menjawab? Ridho mungkin? Oh, ini ada yang mengaktifkan. Siapa? Iya, saya Ridho. lanjut. Oke, Ridho. Temanya itu kesulitan bisa menjadi pemicu seseorang melakukan kejahatan. Ya, kesulitan bisa menjadi pemicu seseorang untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Oke, bagus sekali. Sudah kalimatnya efektif ya. Lanjut, satu lagi terakhir. Ridho, selain Ridho, ini ada 14-15 terakhir ditutup dengan yang Pendian hati untuk ya, nama Danis, Tat. Danis. Oke. Danis. Apa tuh? Kalau ini Tat, apa? Keteguhan hati dalam memegang prinsip kebenaran. Keteguhan hati Bagi yang dalam ingin disuap itu, Tat. keteguhan hati bagi Dalam yang memegang kebenaran. keteguhan hati dalam Yang mau disuap. Oh ya, dari sisi yang akan disuap ya. Ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Ridho dan Mas Danis. Nah, ini cerpen suap karya Putu Wijaya tahun berapa ya? Saya agak lupa, nanti bisa cari di internet saja. Ya, berarti ini melakukan segala cara untuk memenangkan peserta yang dari wilayahnya ya untuk kebaikan. Boleh tidak nih, misal kejadian seperti ini di kehidupan nyata? Tidak, Bet. Tidak boleh ya, meskipun apapun itu, baik itu dari keluarga ataupun dari orang-orang yang katakanlah di lingkungan itu punya apa nih? Punya akses seperti itu ya, tapi jangan sampai untuk menyuruh orang agar dimenangkan dalam perlombaan kali ini, perlombaan melukis. Nah, semoga Indonesia bisa terhindar dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Mungkin nepotisme Amin. amin ya, ada sih, cuma ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang-jurang seperti itu ya. Terima kasih kepada semuanya kelas 11 MIPA 1 yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran tadi dengan materi analisis unsur pembangun cerita pendek. Ini banyak sekali yang aktif ya. Ini ada Dani Suara, Ridho ini sampai beberapa kali, Haidar, dan kemudian Zayan, Adiaksa, Jova, Nozia, Siadatan, Karel, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Semoga nanti pembelajaran kedepannya kalian bisa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan dalam menyerap materi selain dari materi saya juga ya, Bahasa Indonesia. Ini salah satu materi sastra sebenarnya, cerpen. Nah, ini penugasan yang akan kalian lakukan di rumah ya. Nanti silakan bagi tugas absen 1 sampai absen 3, absen 1 dan absen 2 silakan kerjakan judul cerpen Sepusuk Surat, kemudian absen 2 dan absen 3 kerjakan cerpen yang berjudul Di Bawah Naungan Cebolang, kemudian absen 5 dan juga absen 6 silakan kerjakan Sepetak Surga Suatu Hari, dan absen yang 21 dan 22 kerjakan cerpen yang terakhir ya, Buka Puasa. Silakan bisa diidentifikasi terkait dengan unsur-unsur pembangun cerita pendek yang telah tadi kita diskusikan bersama. Nanti untuk judul-judul cerpennya akan saya bagikan melalui grup WhatsApp kelas seperti itu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita di pagi hari ini? Tidak ada? Ada tidak? Belum ada, Tat. Belum ada ya, insya Allah dicukupkan. Saya stop presenting dulu, Ya, jika tidak ada pertanyaan, silakan Mas Ridho bisa disiapkan. Silakan Pak Dewan. Samaan doa. Bisa itu. Nah, baik. Baik. Tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Tat. Afwan.